Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apriliana Virginta Kawaliso, NIM 2214201023 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Neryosul Kaligis SKF MKes dengan judul materi Interaksi King. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu teori interaksi King. Konsep interaksi King. Interaksi merupakan suatu proses dari persepsi dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang dimanifestasikan sebagai perilaku verbal dan nonverbal dalam mencapai tujuan. Konsep utama dalam teori pencapaian tujuan yaitu yang pertama interaksi, yang kedua persepsi, yang ketiga komunikasi, yang keempat transaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi King. Yang pertama, faktor lingkungan. King percaya bahwa pemahaman mengenai tata cara interaksi antara manusia di lingkungan untuk mempelajari kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi perawat. Yang kedua, kesehatan. Faktor kesehatan adalah status yang dinamis dalam siklus kehidupan. Kesehatan adalah penyesuaian diri yang terus-menerus terhadap stres, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Yang ketiga, faktor keperawatan. Keperawatan adalah perilaku yang dapat diobservasi yang ditemukan dalam sistem asuhan kesehatan yang ada di masyarakat. Yang keempat, faktor individu. Menurut King, individu adalah makhluk spiritual yang memiliki kapasitas untuk berpikir, mengetahui, membuat pilihan, dan memilih alternatif tindakan, memiliki kemampuan berbahasa dan menggunakan simbol-simbol. Pembahasan yang kedua yaitu model interaksi King. Pengertian model interaksi King. Model konseptual adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan menggambarkan secara simbolik dan menyampaikan gambaran mental sebuah fenomena. B. Komponen model interaksi King. Model interaksi King adalah salah satu model keperawatan yang menggambarkan hubungan interaksi antara perawat, pasien, dan lingkungan. Ada 3 model komponen utama yaitu yang pertama, perilaku. Komponen ini mencakup perilaku individu seperti tindakan, pemikiran, dan perasaan. Dan yang kedua, proses interaksi, yaitu komponen yang menggambarkan hubungan antara perawat, pasien, dan lingkungan. Dan yang ketiga, konteks, yaitu komponen yang mencakup faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kesehatan dan keadaan pasien. C. Tahapan dalam model interaksi King. Yang pertama, tahap persepsi dan pemahaman. Yang kedua, tahap identifikasi masalah. Yang ketiga, tahap penentuan tujuan. Dan yang keempat, tahap perencanaan dan implementasi. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi model interaksi King. Yang pertama, memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Perawat harus mengumpulkan informasi yang lengkap tentang kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien. Yang kedua, menentukan masalah kesehatan yang perlu diatasi. Setelah memahami kondisi pasien dan membangun hubungan yang baik dengan pasien, perawat dan pasien harus bersama-sama mengidentifikasi masalah kesehatan yang perlu diatasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan perawatan yang realistis. Setelah masalah kesehatan yang diidentifikasi, perawat dan pasien harus menetapkan tujuan perawatan yang realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, membuat rencana perawatan yang tepat.
Perawat harus merencanakan perawatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, melaksanakan dan memantau rencana perawatan. Setelah rencana perawatan dibuat, perawat dan pasien harus melakukannya dan memantau kemajuan pasien secara teratur. Sekian pemaparan materi saya di saat ini. Sebelum saya mengakhiri video saya di saat ini, saya mengajak saudara-saudari, rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang beralamatkan di Jalan Walter Monginside 6, nomor 129, lingkungan 2, Bahu, Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi, di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir adalah Fakultas Keperawatan yang menjadi fakultas terfavorit di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.